Oke teman-teman, ini saya berada di daerah Karanganyar, Ngargoyoso Waterfall. Ini pakai Pixel 5 dan iPhone 11. Kita tes di 4K 30 fps. Sambil jalan saya pegang. Setupnya pakai dua holder ya. Ini kalau kita samping kayak gini. Ini suasananya jam setengah 5 pagi. Jam 4-an ya, habis subuh. Video mode OLED 4K nya seperti ini. Kalau kita lihat ada lens flare nya mirip-mirip ya, ada di iPhone juga, di Pixel juga ada. Kalau kita arahin ke lampu sih terutama. Ini pakai lensa utamanya. Suasana di sini tuh suara airnya ya, itu terasa cukup noise kalau mungkin masuk ke kamera. Nah, ini waterfallnya. Saya jalan lagi ke atasan dikit. Seperti apa? Kalau buat jalan ya kayak gini stabilisasinya. Mungkin kalau di malam hari seperti ini noise dan lain-lainnya hampir mirip ya kalau untuk video, karena bukaannya juga nggak beda jauh di 1.7 dengan 12 megapiksel. Ini kalau ekstrim gelap seperti ini, coba kita arahkan ke tempat wisatanya. Kebetulan tempat wisatanya tuh banyak lampu ya, jadi nggak terlalu ekstrim banget untuk suasana gelapnya. Ya masih oke lah. Oke, kita ke atas lagi. Ini saya bikin potret supaya nanti ditaruh di video tuh enak, tinggal dijajarin aja. Nah ini view-nya dari sini kayak gini. Anginnya lumayan ya, lumayan kencang. Kalau untuk durasi perekaman sih sejauh HP ini tidak mengalami overheat ya, lebih dari 10 menit bisa di resolusi 4K di 30 fps. Kalau 60 fps biasanya jauh lebih cepat panas. Ini kalau misalnya di cahaya yang minim seperti ini cahaya yang ekstrim gelap seperti ini. Jadi tetap butuh lighting ya kalau teman-teman misalnya mau perekaman video di malam hari. Cahaya itu adalah komponen paling penting dalam dunia fotografi maupun videografi. Ya kecuali konsep videonya ala-ala horor kayak gitu ya, mungkin nggak usah pakai lampu, cukup cahaya-cahaya seadanya. Mantap sih gambarnya. Oke teman-teman, ini ultrawide-nya ya, baik iPhone 11 maupun Pixel 5. Nah, seperti ini. Kalau dari viewfinder-nya sih perbedaannya cukup terasa banget ya. Di Pixel 5 jauh lebih bisa dilihat suasana lokasinya, sementara di iPhone 11 tuh terlalu gelap. Tapi nanti saya lihat kembali hasilnya bagaimana. Kalau kestabilan sih menurut saya untuk lensa ultrawide ya hampir di semua device jauh lebih stabil, karena dia POV-nya lebih lebar sehingga minim getaran. Coba kita panning lagi ke air terjunnya. Nah ini kalau dilihat
Pixel 5 masih bisa menampakkan suasananya ya. Tapi di sini lebih luas di iPhone 11 karena dia di 0,5. Sementara di Pixel 5 di 0,6. Ya, tapi kalau malam hari sih ya tentu dilihat secara langsung ya, Pixel 5 lebih proper sih. Cuman kalau untuk siang hari saya akui deh, video iPhone sangat-sangat menakjubkan. Walaupun iPhone ya jadul ya, usianya udah mau 5 tahunan. Nah, kalau untuk kamera depan iPhone lebih unggul pastinya karena bisa di 4K ya. Sementara di Pixel hanya Full HD dan dia agak ngezoom. Kalau di iPhone agak sedikit lebih luas atau lebih lebar perspektifnya. Ya, teman-teman kalau misalnya mau beli, misalnya lebih banyak kontennya video ya wajib ambil iPhone sih. Kalau basicnya buat fotografi, Pixel lebih prefer. Walaupun kalau misalnya dibalik ya, fotonya iPhone itu juga bagus sebenarnya. Cuman kalau disandingin aja sama Pixel jadi kelihatan jomplang. Dan videonya Pixel itu juga bagus. Cuman kalau disandingin sama iPhone ya lebih bagus iPhone kayak gitu. Jadi opsi itu di checklist lagi nih, mana yang saya butuh paling banyak itu apa. Nah, kalau mikrofonnya kurang lebih kayak gini ya. Ini jaraknya sama antara kedua device. Bang, cobain 4K 60 fps nya dong. Kenapa kalau ngetes tuh pakai 4K 30 terus? Ya, ini saya coba 4K 60. Konsekuensi dari 4K 60 di sini pastinya lebih gelap ya, karena dia frame rate-nya tuh ditumpuk lebih banyak 2 kali, sehingga bukaan aperture-nya dia akan kalah ya. Jadi suasana video jadi lebih gelap. Kurang prefer kalau misalnya di tempat yang kurang cahaya seperti ini. Nah, kalau siang hari sih nggak masalah. Nah, ini nih kelebihan kurang lagi. Di Pixel 4K 60 nya tuh nggak bisa pakai lensa ultrawide. Di iPhone juga nggak bisa kalau misalnya kita settingnya dari awal pakai lensa utama. Tapi kalau rekam pertamanya pakai lensa ultrawide nanti bisa dipindah-pindah tuh. Ini kalau 60 fps nya 4K di Pixel masih lebih terang ya, cahayanya masih lebih kelihatan. Sementara di iPhone lebih gelap. Ini pagi jam 5-an. Suasananya seperti ini. Oke teman-teman, sambil jalan tes di Full HD 30 fps dengan jarak yang sama. Kalau ngomongin spek Pixel 5 masih worth it nggak di 2024? Ya worth it aja sih sebenarnya. Kalau teman-teman masih pakai Pixel 3a, Pixel 3, selama dia masih mengakomodasi kebutuhan, ya berarti HP itu cocok dan worth it buat dipakai. Kalau sebatas hasil foto sih menurut saya, misalnya untuk dokumentasi yang nggak terlalu detail ya, itu Pixel 3a tuh masih bagus. Apalagi speaker nih, speaker Pixel 3a tuh lebih bagus daripada Pixel 5, terutama untuk balance-nya ya, stereonya. Karena di Pixel 5 tuh yang atas itu, yang di earpiece ketutup sama layar, dia nggak ada lubang earpiece sama sekali, sehingga outputnya agak mendem, nggak seimbang dengan yang bawah. Jadi kalau yang mendingin kualitas audio, Pixel 3 menurut saya masih terbaik. Sama 4A versi juga bagus. Ada jack audionya ya, yang jelas. Pixel 5 kan udah nggak ada, dia pakai Type-C converter atau pakai TWS yang nggak mau ribet. Kalau iPhone 11 masih worth it nggak? Di kebutuhan saya sih worth it ya. Saya masih merasa cukup dengan hasil video.
Ya meskipun kalau dibandingkan dengan iPhone yang lebih baru tentu akan terasa bedanya. Tapi kalau dari iPhone 11 tuh yang mulai terasa peningkatannya di 13 ke atas ya. Kalau misalnya sama 12 tuh ya masih mirip-mirip. Fiturnya nggak begitu jauh berbeda. Hasil videonya juga masih bagus di iPhone 11. Pixel 5, Pixel 6. Kalau Pixel 6 jelas ada peningkatan ya, tapi nggak terlalu signifikan dibandingkan Pixel 5. Di Pixel 6 itu peningkatan di dynamic range atau videonya tuh lebih saturated ya. Ya lebih gonjreng aja, dan secara mata kita lihat tuh enak aja gitu dilihat. Kalau Pixel 5 sebenarnya ya bagus juga, cuman kalau langsung dijajarin hasilnya tuh terasa tipis-tipis gitu, ada perbedaan. Terutama kalau misalnya ngevlog kayak gini, kita membelakangi cahaya, nah itu antara Pixel 5 dan Pixel 6 tuh pasti terasa banget tuh perbedaannya. Kalau Pixel 6a kemarin menurut saya sih oke-oke aja ya, dipakai bagus kok, nggak ada keluhan sih di unit saya ya. Jadi kalau misalnya mau terasa upgrade Pixel tuh yang jauh sekalian range-nya, misalnya dari Pixel 3 ke Pixel 6, dari Pixel 5 langsung ke Pixel 7 atau Pixel 8, itu pasti terasa. Tapi kalau cuma satu tingkat 5 ke 6, 6 ke 7, itu kayak nggak upgrade, kayak cuma ganti bodi HP aja. Performa ya masih sama-sama nggak sih beda jauh. Kalau siang hari panas sih gitu ya, ya mirip-mirip lah. Upgrade Pixel sih menurut saya harus dipertimbangkan lagi aja. Kalau butuh yang bagus banget ya ambil seri terbarunya sekarang, Pixel 9 atau Pixel 8 udah mulai turun tuh harganya, jadi lebih worth it. Kenapa saya nggak ambil Pixel terbaru ya, karena duitnya nggak ada aja ya. Karena saya sebagai user yang lebih worth it gak sih uang saya buat beli HP semahal itu misalnya. Kalau menurut saya terlalu berlebihan ya mending nggak usah, bisa buat kebutuhan yang lain.